Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa semua dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Dan pada kesempatan ini saya berada di Kecamatan Weleri di Kabupaten Kendal. Pemirsa, Kecamatan Weleri berada di titik penting dalam perubahan dan juga peradaban di Kabupaten Kendal. Perkembangan ekonomi, investasi, kedatangan kawasan industri hingga tumbuh pusat perbelanjaan modern menjadi peluang sekaligus tantangan yang dihadapi dari pemerintahan di kecamatan maupun di pemerintahan desa. Dan pemirsa, saat ini saya ditemani oleh dua narasumber, terutama di Kecamatan Weleri. Yang pertama ada Bapak Camat Weleri ini, Bapak Dwi Cahyo Suryo. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Tetap semangat ya, Bapak-Bapak ya. Siap nih. Oke, di tengah cuaca yang panas sekali ya ini. Kemudian kita juga ditemani pemirsa oleh Kepala Desa Sambong Sari, Bapak Bani Ardi. Apa kabar hari ini, Bapak? Sehat, Mbak. Baik sehat semuanya. Alhamdulillah, sehat selalu ya, Bapak, dan tetap sehat, semangat. Oke, nah pemirsa, kita akan menggali mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi dari pemerintah kecamatan maupun desa dalam rangka meningkatkan potensi yang ada di Kecamatan Weleri. Dan kita akan ke Pak Dwi Cahyo dulu. Bapak bisa diceritakan terkait potensi yang ada di Kecamatan Weleri ini seperti apa, Bapak? Kebetulan Kecamatan Weleri itu salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kabupaten Batang. Yang Kecamatan Weleri merupakan pintu gerbangnya Kabupaten Kendal dari arah barat, yang mana di Kecamatan Weleri itu menjadi suatu pusat perdagangan yang ada di Kabupaten Kendal, yang merupakan karena pertemuan perbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah selatan melalui jalur dari atas Temanggung ini berkumpul di Kecamatan Weleri semua. Nah, ini menjadi suatu sentra atau menjadi tujuan yang untuk hal-hal yang sangat strategis itu nih. Nah, potensi-potensi yang ada ini, Bapak, berimpact terhadap kondisi perekonomian Weleri, atau saat ini sejauh ini perekonomian Weleri seperti apa, Bapak? Kebetulan Kecamatan Weleri itu merupakan barometer dari 20 kecamatan, yang mana di Kecamatan Weleri itu dinamikanya luar biasa. Sebagai pusat perdagangan, dari perekonomiannya yang kalau kita lihat salah satu tolak ukurnya kan banyak perbankan. Mulai itu paling banyak perbankan, berarti kan di tingkat perekonomiannya kan berkembang. Di mana untuk perdagangan perekonomian sendiri juga didukung ada jasa di dalamnya. Jasa di dalamnya juga didukung oleh lingkungan yang ada di desa-desa dalam penyokong untuk distribusi dalam hal ini barang dan jasa, termasuk juga dari hasil-hasil pertanian. Ini menjadi sentra yang ada di Kecamatan Weleri. Nah, itu untuk mengolah itu semua ini menjadi sebuah visi dan misi Kecamatan Weleri seperti apa, Bapak? Ya, tentunya Kecamatan Weleri visi misinya ya selaras dengan pemerintah Kabupaten Kendal, yang mana kan visi Kabupaten Kendal adalah membangun bersama masyarakat yang jelas sejahtera, adil makmur, lestari dan berkelanjutan. Itu yang mana masyarakatnya maju dalam ini ada terus bergerak maju dalam meningkatkan segala hal, terutama dalam pendapatan, perekonomian, dan hasil yang dicapai untuk bisa meningkat. Dan adil dan makmur dalam hal ini mengharap ada pemerataan dalam hal kegiatan pembangunan perekonomian, yang mana untuk hal tersebut kan tentu akan membuka lapangan pekerjaan, yang tentunya SDM yang ada kan harus yang berkompeten dan punya daya saing, sehingga bisa mengimbangi laju pertumbuhan perekonomian yang ada di wilayah. Jadi tidak ketinggalan SDM yang berkompeten, lapangan kerja yang jelas ada yang diperluas untuk kesempatan bisa masuk ke sana, dan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Weleri.
Sejumlah langkah yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemudian perekonomian, dan potensi yang ada lainnya itu seperti apa Bapak sejauh ini? Yang jelas kan dari kita dengan desa kan selalu komunikasi dan ada kegiatan yang koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Tentunya kita kan di desa yang punya data, terutama di angkatan kerja yang produktif. Nah ini tentunya kan produktif tanpa ada skill yang baik, tentunya kan tidak bisa bersaing. Makanya kan dari pemerintah lewat data dari desa, difasilitasi kecamatan untuk mengkomunikasikan koordinat dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini dinas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kendal, untuk karena mereka membuka lowongan kerja yang diharapkan kesempatan untuk bisa menampung warga Kecamatan Weleri yang produktif. Tentunya untuk mengimbangi itu kan ada kerjasama, dalam hal ini Balai Latihan Kerja. Dalam ini misalnya keahlian menjahit, ya kita daftarkan ke sana untuk bisa nantinya siap kerja. Itu salah satunya. Pak, ini kalau yang dilakukan dari kecamatan kan luar biasa sekali, ada beragam. Nah, untuk perbandingan bagi para masyarakat yang sudah tersalurkan menjadi para pekerja yang terambil dan yang belum, ini perbandingannya seberapa ini Bapak? Kalau kita melihat kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Weleri yang dinamikanya luar biasa ini, untuk kesempatan lapangan kerja yang ada ini memang hampir sebagian besar memang dari sektor swasta, juga dari UMKM-nya, kemandiriannya, dan juga dari menyokong kegiatan perekonomian yang ada di Kecamatan Weleri. Dalam ini dari berbagai strata, dari mungkin tingkat hanya pekerja buruh, atau mungkin juga yang ownernya, pemiliknya, ini juga itu sudah terfasilitasi walau belum semuanya. Karena kan tiap tahun, tiap periode kan ada angkatan-angkatan baru yang istilahnya fresh graduate, tentunya kan juga dari pemerintah untuk memperluas lapangan kerja. Nah ini semoga yang ada di Kendal di KIK, juga yang ada di KITP kebetulan berbatasan, untuk bisa menampung tenaga kerja yang produktif yang ada di Kecamatan Weleri itu. Pak, tadi disampaikan bahwasanya posisi Kecamatan Weleri ini termasuk yang strategis. Kalau melihat dari RT RW-nya ini Bapak, posisi Kecamatan Weleri ke depan dipandang seperti apa dari Pak Camat sendiri? Kecamatan Weleri karena merupakan titik simpul dari persimpangan, terutama dalam hal transportasi. Ada exit tolnya Kecamatan Weleri, terus dari simpul perdagangan dekat dengan perbatasan dan Kabupaten Batang, dan juga jalur selatan itu dari Temanggung. Ini bukan termasuk yang di Semarang, titik untuk menuju ke Weleri kan lebih mudah lagi. Nah, ini sangat menguntungkan, apalagi kita melihat barometer di kecamatan lain itu Weleri yang sangat-sangat dipandang sangat strategis, dengan adanya berbagai jalur yang strategis, juga dinamikanya luar biasa, penduduknya yang sangat luar biasa, juga sektor-sektor yang mendukung hal tersebut juga sangat mendukung. Ini sangat lengkap sangat lengkap untuk bisa Weleri lebih baik lagi itu. Pak, itu kan dari lokasi sudah strategis. Kemudian atas lokasi ini fokus pembangunan yang dirancang oleh kecamatan sendiri seperti apa Pak? Karena kan kalau kecamatan kan kita anggaran tergantung dari kabupaten. Harapannya yang untuk bisa diharapkan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Weleri, karena
merupakan wajahnya kabupaten, pintu gerbang pertama masuk ke Kabupaten Kendal adalah WRI. Harapannya orang akan tertarik masuk ke kabupaten kan wajahnya dulu yang menarik. Iya, betul. Nah, makanya untuk kita melihat harapannya dari pemerintah Kabupaten Kendal, terutama masyarakat WRI itu penataan kotanya. Ini penataan kotanya, fungsi apa yang menjadi kepentingan masyarakat umum, salah satu terlontar ya difungsikan sebagai apa adanya. Untuk penataan PKL-nya diatur sesuai dengan aturan kan ini. Termasuk juga saluran drainasenya, ini kan karena kota biasanya yang kurang diperhatikan kan saluran drainasenya agar tidak terjadi banjir. Dan berikutnya juga ini kan pembangunan yang berbasis lingkungan, memperhatikan lingkungan. Ini sangat menarik sekali kalau seperti kalau di atas kan Salatiga, Temanggung itu kan bagus, kota dengan keasriannya. Dan berikut juga karena ini Kecamatan WRI jalur Pantura, tentunya harapannya untuk pengaturan lalu lintasnya untuk kelancaran karena semakin hari kan semakin padat. Ini untuk bisa solusi alternatif walaupun sudah ada jalan arteri, tapi juga perlu diatur karena lintasan kereta, lintasan dari transportasi darat ini untuk bisa diatur dalam hal untuk ketertibannya, termasuk juga hal masalah lingkungan. Hal ini pengelolaan sampah ini kita mencoba untuk bisa sandingan tingkat kabupaten juga dari desa sendiri untuk bisa mengatur dalam hal pengelolaan sampah. Ini yang perlu dilaksanakan sehingga harapannya kota di WRI untuk bisa tertib dalam segala hal, termasuk juga kenyamanan dan keamanan, kesehatannya juga. Gitu. Oke, semuanya diraup ya Bapak ya? Iya, Oke. Kalau untuk dari segi pelayanan sendiri sejauh ini seperti apa Bapak? Dan langkah-langkah ke depan untuk terus meningkatkan layanan yang dilakukan seperti apa? Karena kan pemerintah kecamatan termasuk pemerintahan desa kan paling pokok dalam hal kita melaksanakan adalah bentuk pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat kan kita berupaya untuk pelayanan masyarakat yang mudah, efektif dan efisien. Ya, salah satu ditempuh dalam hal kita, apalagi kondisi saat ini kan era digital kan akan sangat mempermudah. Nah, ini kan kita upayakan untuk pelayanan yang sifatnya masyarakat tidak direpotkan, efisien waktu dan efisien yang lainnya. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kecamatan tapi bisa terlayani cukup di desa. Dan itu juga ada inovasinya juga, inovasi yang kita saat ini baru ini adalah Asikuda. Waduh, apa itu? Asikuda itu aplikasi Srikandi cukup di desa. Jadi masyarakat membuat pengantar untuk surat-surat tidak harus datang ke kecamatan, tapi cukup desa bisa diproses lewat aplikasi Srikandi itu. Ini yang akan mempercepat dalam hal pelayanan masyarakat. Surat pengantar apa saja ini Mbak? Pengantarnya dalam hal ini yang di luar, yang kalau surat keterangan waris itu kan kita masih butuh bukti yang lebih otentik. Ya, kita perlu kehati-hatian karena kan banyak permasalahan di masalah pertahanan, kita hati-hati. Untuk kegiatan yang lainnya cukup pengantar pembuatan SKCK, untuk pembuatan KTP atau pernikahan itu cukup di desa selesai. Oke, nah ini para pemirsa terutama yang ada di Kecamatan WRI ini harus memanfaatkan ya Bapak ya. Layanan ini tidak perlu ke kecamatan tapi cukup ke desa masing-masing saja. Cukup dekat dan juga bisa bersilaturahmi ya Pak ya dengan para perangkat desa di wilayahnya setempat. Pak, untuk segala inovasi ini kemudian koordinasi yang dilakukan dari kecamatan dengan desa sendiri seperti apa Bapak? Untuk Kecamatan WRI dalam ini ada 16 desa. Dan kita selalu komunikasi dengan desa 1 bulan sekali, itu paling lama. Itu 1 bulan kita selalu koordinasi membahas apa yang menjadi permasalahan kendala yang ada di desa, masukan-masukan yang apa di desa, yang apa yang harus kita lakukan di desa untuk kebaikan semua, untuk kemajuan yang ada di desa. Jadi di forum itu, di forum Paguyuban Kepala Desa, forum perangkat desa, forum sekretaris desa, itu bisa selalu kita koordinasikan. Dan hal-hal sifatnya yang mendadak
mendesak atau urgent, kita selalu koordinasi. Misalnya masalah keuangan, kita di bendahara kita kumpulkan. Jadi permasalahannya bisa diselesaikan saat itu juga, tidak mengurangi masalah. Ya, karena kita perlu kehati-hatian mempertanggungjawabkan yang anggaran yang ada di pemerintah tingkat atasnya. Itu selalu kita koordinasi terus, ada permasalahan kita selesaikan bareng-bareng. Kekompakan di Kecamatan Weleri luar biasa dengan pemerintahan desa ini. Oke, luar biasa sekali dari kecamatan untuk merangkul seluruh desa di Kecamatan Weleri. Baik, kita juga ditemani oleh Bapak Kepala Desa Sambung Sari ini selaku kepanjangan tangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa ini. Bapak, bisa disampaikan langkah-langkah yang dilakukan selama ini di pemerintah desa untuk mensukseskan program-program yang ada di daerah, kecamatan, terutama diaplikasikan di desa seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Mbak, Pak Camat. Jadi pada dasarnya kami dari desa, tadi yang diatur Pak Camat, disebutkan ada 16 desa di Kecamatan Weleri. Yang utama sekali, kebetulan ini kan kita ada paguyuban. Dan kebetulan juga saya menjadi ketua paguyubannya, Kades yang ada di Kecamatan Weleri 16 desa. Di sini kita punya planning yang namanya pertemuan rutin, yang dilaksanakan sebulan sekali antara pihak desa, seluruh kepala desa dengan pihak Forkopimcam, Pak Camat dan jajarannya. Di sini kita akan bereksplor, mendiskreditkan terkait dengan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan program, paling tidak minimalkan dari bupati daerah yang turun ke kecamatan, kecamatan akhirnya turun ke desa. Di mana tadi yang sudah disebutkan dengan Pak Camat, visi dan misinya. Paling tidak itu kan mencakup juga kewilayahan yang ada yang paling bawah, yaitu desa. Kami selaku kepala desa selalu koordinasi, salah satunya lewat pertemuan rutin atau pertin. Di situ kita benar-benar bisa bereksplor apa yang tadi diatur oleh Pak Camat. Kekompangan ini adalah menjadi awal daripada pekerjaan, ya paling tidak minimal dalam hal pekerjaan ini diusahakan biar lancar, minimal ada koordinasi gitu loh Mbak. Jadi pada dasarnya kami mengikuti apa yang menjadi aturan daripada pemerintah. Terkait dengan aplikasi apa dan realitas yang ada di desa memang sangat kompleks, sangat majemuk sekali Mbak. Kami berusaha menselaraskan dengan apa yang menjadi program daripada pemerintah terkait dengan kualitas yang ada di desa masing-masing. Karena kita punya potensi masing-masing, setiap desa mempunyai perbedaan, baik daripada budaya masyarakatnya, background yang ada, ataupun kapasitas ekonomi kerakyatan. Seperti hanya misalnya kami dari Sambung Sari, kami di sini punya UMKM. Itu kan salah satu program daripada pemerintah, iya kan Mbak? Kenyataan yang ada kita punya UMKM dan kami berusaha untuk menuju ke desa wisata. Oke, luar biasa. Karena desa dituntut adanya potensi-potensi kewilayahan. Baik. Apalagi, mohon maaf, dana desa sekarang kan berkurang banyak sekali. Iya, betul. Iya kan, berkurang 1 miliar. Dalam 30%. Harus lebih kreatif ya Pak ya? Ya paling tidak kita kan harus meningkatkan PAD, apapun yang terjadi. Kepala desa benar-benar harus menangkap peluang yang ada di desanya masing-masing. Peningkatan kompetensi daripada SDM warganya, dan peningkatan kemaslahatan ataupun ekonomi yang ada. Seperti hanya Sambung Sari kan kami berupaya untuk memaksimalkan desa wisata. Sekarang posisi masih progres, pembangunan infrastruktur baru kami jalani sudah clearing, pengecoran jalan dalam hutan, kebetulan kita ada hutan warna wisata, kurang lebih 111 hektar yang ada di kawasan Sambung Sari. Kami akan sounding ke pertanian, ke kehutanan dan pertanian juga, karena mencakup 2 item itu Mbak untuk desa wisata. Paling tidak seperti halnya Sambung Sari akan adanya desa wisata, wisata religi ada makam Mbah Sambung, wisata seni budaya dan apapun itu. Ini salah satu program yang dicanangkan dari pemerintah. Memang Ibu Bupati menganjurkan desa untuk bereksplor terkait potensi desa yang ada. Kebetulan kami punya potensi wisata. Ini salah satu grid yang menjadi kekayaan desa masing-masing dan benar-benar anjuran ini kami laksanakan Mbak. Salah satu itemnya di situ. Di luar itu ada perdagangan ataupun yang lain ya. Itu instruksi yang ada seperti itu Mbak. Untuk memakmurkan warganya. Oke, luar biasa. Sekaligus menambah PAD untuk di desa ya Bapak ya. Otomatis seperti itu Mbak. Pak tadi sekaligus dari Pak Bani ini merupakan dari Ketua Paguyuban ya. Kades. Nah, untuk merangkul ini kades-kades yang ada di Kecamatan Weleri ini, mungkin langkah-langkah yang dilakukan seperti apa Bapak sejauh ini? Ya, alhamdulillah kami sangat kompak dengan backdrop
instruksi dari Pak Camat, Weleri ada, Weleri bisa. Ini menjadikan momen yang terutama. Dan kami alhamdulillah selama ini juga sangat harmonis dengan 15 desa yang lain. Di situ kami selalu berkoordinasi terkait dengan apa yang harus dilakukan desa untuk mendukung kinerja daripada pemerintah. Intinya kami punya potensi yang berbeda-beda yang tadi kami aturkan. Akhirnya kami berkolaborasi di sini, Mbak. Misalnya posisi sekarang ada internet desa. Seperti halnya yang sudah ada internet desa ini kan Karangdowo, Sambung Sari. Artinya apa? Dengan adanya internet desa, akhirnya kan kita punya penghasilan, punya PAD. Diharapkan warga kita ikut internet yang ada di desa. Seperti halnya internet desa yang punya kita kan kita BUMDes kan, Mbak. Jadi masuknya di BUMDes. Akhirnya warga posisi Sambung Sari sekarang kurang lebih baru 3 bulan ini sudah ada 100 pelanggan. Wah, luar biasa. Jadi intinya semua itu didasari daripada kekompakan, keguyuban. Akhirnya kita punya potensi dan kita berkolaborasi dengan teman-teman desa yang lain seperti halnya tadi yang kami matur, kita punya internet desa, wifi desa, dan apapun itu akan menjadi pendapatan daripada desa. Dan customer pun dari warga kita yang ikut di internet desa seperti yang di Sambung Sari ada lebih dari 100 posisi dalam 3 bulan ini. Kita jaga kualitas, akhirnya apapun kan nyun sewu, itu kan bisa menghasilkan PAD juga nantinya. Dan nantinya kesejahteraan warga pun akan terpenuhi. Ketika PAD banyak, akhirnya kan kembali lagi untuk mensejahterakan warganya. Nah, kami mengajak ke teman-teman Kades seperti itu, Mbak. Walaupun mungkin perlu fighting, karena potensi desa kan masing-masing, beda-beda. Kan seperti itu ya. Jadi kami selaku Ketua Paguyuban sudah mengajak. Itu baru dari satu sisi. Belum yang lain. Terkait dengan ketahanan pangan, desa kan punya masing-masing, ada yang mungkin ketahanan pangan dengan peternakannya, kan ngerti Pak? Iya. Dengan polowijonya, kan gitu ya. Itu kan kita sering berkolaborasi untuk meningkatkan PAD yang ada. Intinya seperti itu. Dengan kondisi yang ada seperti ini memang kita harus cerdas mensikapi, biar semuanya bisa tetap bertahan sejahtera. Masya Allah, iya. Pak, ini tadi disampaikan beragam potensi yang ada. Kalau upaya dari desa sendiri dan dorongan dari Pak Bani selaku Ketua Paguyuban ini untuk para kepala desa ini menggali potensi yang ada dan juga mendorong potensi yang ini untuk terus maju dan juga berkembang seperti apa, Bapak? Salah satunya kan di situ kan ada kepelatihan juga, Mbak. Kepelatihan kepada Karang Taruna, kan ngeten. Seperti hanya kemarin ada kepelatihan Karang Taruna posisi di Limbangan. Di Limbangan ya. Jadi selama 3 hari sepertinya itu kan. 3 hari. Jadi setiap desa pun mengutus daripada tim Karang Tarunanya, sepertinya ada 3 orang itu minimal. Di sana ada kepelatihan peternakan juga, Mbak. Itu adalah salah satu sisi celah yang luar biasa positif sekali untuk meningkatkan SDM dan pengalaman daripada Karang Taruna yang ada. Akhirnya pemuda yang di wilayah desa itu kan harus berkolaborasi dan berekspresi, kan gitu ya. Meningkatkan potensi kepelatihan itu kan menghasilkan suatu ilmu, menghasilkan realisasi yang harus dilaksanakan di desa masing-masing. Akhirnya ya kita kembali lagi ke desa masing-masing nantinya kan, terkait dengan budgeting atau pembiayaan, pendanaan, kan semuanya ada hubungannya dengan masalah itu. Akhirnya ya nanti harapan kami kan ada bantuan juga dari pemerintah. Setelah ada pelatihan kan ada mungkin yang sewu suplemen-suplemen atau invest dana yang bisa digunakan oleh pemuda-pemuda dalam hal peternakan ataupun yang telah diberikan kepelatihan saat itu, Mbak. Seperti itu. Harapan kami ada kolaborasi dengan pemerintah. Seperti itu. Karena dengan adanya dana desa yang sekarang posisi limited, pemangkasan ini kan benar-benar kita harus berkolaborasi dengan pemerintah dan penggalian dana-dana internal dari PAD itu, Mbak. Seperti itu yang kita lakukan sementara ini. Oke, kalau sejauh ini Pak, potensi yang ada di Desa Sambung Sari sendiri seperti apa Bapak yang terus ditingkatkan dan diupayakan? Seperti yang tadi atur Mbak, kami di sini kan punya UMKM ya, yang pusatnya sentralnya ada di Dukuh Tegalsari. Oke. Yang kedua kami baru merealisasikan apa yang menjadi istilahnya kebersamaan warga Sambung Sari dengan situs Makam Mbah Sambung akan kita renov. Itu salah satu situs yang benar-benar luar biasa, waliyawah yang harus kita pertahankan. Dan itu adalah menjadi salah satu tujuan wisata yang salah satunya itu Makam Mbah Sambung, Mbak. Di situ kan ada jembatan merah, ada warna wisata.
ada Bukit Tegal Satu Santun, BTS. Nggih. Ada lain lagi banyak. Ikon Desa Sambung Sari, Ikon desa. Nggih, Gunung Mas. Iya. Saya hitung itu ada 7 titik besok Hutan Mbak, di Sambung wisata, Sari. hutan wisatanya. Nah ini kami baru minta SK-nya untuk desa wisata. Setelah itu kita launching. Kami punya prinsip selagi kita bersama-sama dengan warga, pemerintahan insya Allah bisa. Kan gitu Mbak. Jadi kami harap teman-teman yang ada di Desa Sambung Sari pun sudah siap. Insya Allah SDM atau apapun yang lain kita punya konten-konten kreatif. Yeah. Jadi nantinya seperti hutan Mahuni di bawah makam Mbah Sambung itu kan akan kita teruskan seperti yang dulu menjadi bumi perkemahan. Oke. Di dalamnya mungkin banyak sekali nanti ada permainan-permainan, ada terapas jeep seperti di Gunung Lawu ataupun yang lain seperti itu. Semua konsep sudah ada. Tinggal menunggu SK dari kabupaten. Setelah itu kita cetuskan bersama-sama, kita bergandengan tangan dengan kecamatan, dengan Disporaper, karena kaitannya dengan desa wisata kan di bawah Disporaper ya, terutama warga Sambung Sari, pemudanya ataupun sesepuh-sesepuh yang ada kita mendukung, insya Allah semuanya clear Mbak. Tinggal nunggu waktu aja, semoga bisa kelar nanti. Oke, luar biasa sekali ini potensi yang ada di Desa Sambung Sari, Kecamatan Weleri. Selanjutnya terkait langkah-langkah yang dilakukan, baik upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dan juga kecamatan dan daerah seperti apa. Tapi tahan sebentar Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah pemirsa, untuk menggali mengenai potensi yang ada di Desa Sambung Sari, Kecamatan Weleri, sejumlah langkah dilakukan di tengah banyaknya potensi desa yang ada. Nah ini kita akan menggali mengenai upaya yang dilakukan dari pemerintah desa sendiri dalam rangka merangkul masyarakat dan juga mengkomunikasikan ini apa yang ada di desa, di kecamatan dan juga di daerah seperti apa Pak Bani? Jadi gini Mbak, persoalan di desa kan banyak sekali ya, sangat kompleks sekali. Salah satunya misalnya masalah sampah, yang menjadi masalah nasional. Akhirnya kan dasar segala sesuatunya kan juga dari desa nih. Betul. Iya kan? Kami mengedukasi kepada warga, apalagi ini posisi ada KKN Undip, yang di sini ada 10 orang per desa Pak, 10 mahasiswa. Kami juga minta bantuan daripada mahasiswa tersebut untuk berkolaborasi dengan desa terkait dengan penanganan sampah. Akhirnya tim KKN kita turunkan ke ibu-ibu PKK ataupun pertemuan khususnya dengan ibu-ibu, memberikan edukasi pelatihan bagaimana memilah sampah yang benar, kan gitu ya, dimana sampah itu juga nantinya akan bermanfaat bahkan bisa menghasilkan, kan gitu. Ini posisi di Sambung Sari, saya sudah pesan dengan teman-teman KKN, adik-adik teman KKN, sepertinya
kondisi sudah mulai disalurkan ilmu-ilmu dari KKN tersebut kepada ibu penggerak PKK. Jadi intinya terkait dengan pengolahan sampah per RT masing-masing lewat PKK desa. Salah satu ilmu yang ada di situ sudah disampaikan bagaimana cara mengolah sampah yang benar, Mbak. Salah satunya. Yang kedua, potensi yang ada, kebetulan kita kan punya BUMDes nih berdesa. Baik. Dan Sambung Sari sendiri, BUMDesnya ini anak muda-muda semua. Wah, luar biasa ini. Jadi, seperti Dirut, BUMDesnya juga dari pemuda yang arti, Mas Wisnu, Mas Andri, banyak sekali. Didukung oleh tim penasihat dan pembina yang sesepuh luar biasa. Ada Pak Agus Martono, Kiai Mahrus, dan lain-lain. Ini kita berkolaborasi, akhirnya ketahanan pangan ini kan memang kita nomor satukan. Mereka juga sekarang posisi sudah mengolah lahan-lahan, menyewa punya warga, kaitannya dengan untuk peningkatan ekonomi melalui perdagangan menanam lombok. Di situ kami lihat teman-teman muda BUMDes ini bergerak cepat sekali, di luar yang tadi saya sampaikan internet desa ya, itu kan salah satunya. Di situ ketahanan pangan kita juga untuk Sambung Sari bertanam. Dengan palawija ataupun yang lain itu kan setelah ada hasilnya disampaikan di pertemuan ibu-ibu PKK. Akhirnya kan diharapkan di situ juga ada transaksi. Ini baru contoh yang real yang lingkupnya masih kecil bagi kami, Mbak. Di situ kami juga kebetulan Sambung Sari kan punya pam air desa. Ada 4 tower yang sudah dirilis. Alhamdulillah ini juga potensi sudah diatur, bahkan customernya luar biasa. Lebih dari 400 pelanggan dari warga. Akhirnya ini juga menghasilkan PAD yang bisa bersubsidi, berkontribusi terhadap desa. PAD-nya juga sudah disampaikan ke desa dan ini paling tidak menambah income daripada pendapatan desa. Belum lapangan yang dikelola Karang Taruna untuk Sambung Sari. Lapangan kami serahkan kepada teman-teman muda Karang Taruna untuk berkreasi, berkontribusi. Akhirnya Karang Taruna juga bisa menggeliatkan ekonomi dengan lapangannya. Kan suatu saat ada penyewaan untuk kegiatan, kan gitu, Mbak ya. Jadi itu paling tidak memberikan income tersendiri, ya untuk teman-teman muda juga untuk Pemdesnya. Salah satu lini ada di situ, Mbak. Dan kami akan mengembangkan lagi yang tadi kami matur juga terkait dengan potensi wisata. Booming kita closingnya nanti di desa wisatanya, Mbak. Ini sudah kita rencanakan lama. Jalan dalam hutan sudah kami cor dari zaman dulu Pak Bupati, Pak Diko, lewat MMD. Itu sudah kami cor kurang lebih hampir 2 kilo jalan dalam hutan sudah cor-coran semua. Sudah rapat beton. Sudah lumayan warganya yang berolahraga mungkin, bersepeda di situ, dari luar daerah, oleh juga banyak. Dengan hutannya yang sangat sadu, adem. Tinggal kita nyuwun sewu memoles saja nanti, Pak. Insya Allah semuanya akan clearing dan akan baik. Desa Sambung Sari menjadi desa wisata. Sudah kami rencanakan semuanya, Pak. Dan SDM insya Allah sudah ada. Tinggal kita menunggu waktu aja. Semoga progres ini berjalan dengan cepat. Oke, nah ini bagi para masyarakat di Kabupaten Kendal maupun dari luar Kabupaten Kendal nanti bisa berkunjung di Desa Sambung Sari ini, menikmati wisata yang ada, begitu ya Bapak ya? Wahana wisata. Oke, Pak, ini tadi kan disampaikan luar biasa sekali langkah-langkah yang dilakukan, terutama merangkul para generasi muda. Iya. Nah ini untuk merawat semangat para generasi muda ini kan banyak yang juga mungkin dari para generasi muda ini meninggalkan desa. Nah ini untuk bekerja baik di Kendal sendiri atau di luar kota. Nah ini untuk merawat semangat para generasi muda yang ada di desa seperti apa Bapak? Yang paling tidak memang kita kan dari leader harus semangat dulu, Mbak. Iya. Ketika leadernya semangat, itu kan insya Allah kan warganya juga semangat. Itu pasti. Yang kedua, saya selalu bilang kepada teman-teman, seorang leadership itu kan harus seorang yang pemimpi, kan gitu. Orang yang bisa menciptakan mimpi, dan seorang konseptor, orang yang punya konsep. Ketika kita menjadi leader, mau kita apakan sih desa ini? Kan gitu, Mbak. Akhirnya apa yang kita punya ilmu dari sisi luar ataupun pengalaman, kita merapatkan barisan dengan warga yang terdiri dari sesepuh-sesepuh, teman-teman muda, ataupun yang lain, ibu-ibu PKK mungkin. Di sini kita saling berbagi tugas. Desa ini mau kita apakan, tergantung kitanya, kan gitu. Akhirnya saya melirik Sambung Sari ini punya potensi hutan wisata. Nah itulah berawal dari situ, Mbak. Akhirnya nyuwun sewu setelah kita menjabat kurang lebih di 6 tahun ini,
perubahan yang ada sangat signifikan sekali terkait dengan ikon desa wisatanya yang setiap malam itu bisa dilihat dari putaran tol. Ada tulisannya nyala Desa Sambung Sari tematik wisata. Yang kami kalau guyon itu Malioboro pindah ke Sambung Sari. Wah, luar Karena biasa. kan posisinya desa wisata itu ikonnya di situ nanti Mbak untuk spot selfie-nya. Dan rencana akan kami kasih panggung di atas sawahnya. Setiap malam minggu mungkin rencana nanti akan kita adakan live musik. Kalau minggu pagi untuk senam ibu-ibu. Sentralnya di situ nanti Mbak. Setelah itu baru menuju ke arah selatan, menuju ke warna wisatanya Mbak. Yang sekarang ini baru insya Allah akan kita perbaiki lagi jalan-jalan yang rusak aspal ataupun yang lain. Disitulah nanti pintu masuknya kan dari Balai Desa ke arah selatan. Pintu keluarnya lewat Dukuh Salaan atau Timur Kaliputro. Jadi satu jalur nanti. Harapan kami seperti itu Mbak. Bis wisata yang dengan orangnya banyak, pesertanya nanti bisa transit atau parkir di lapangan Sambung Sari. Baru masuknya desa kita siapkan mungkin odong-odong atau transportasi yang sangat-sangat unik. Jadi, seperti itu. Jadi ini planning, perencanaan. Seperti yang tadi saya matur, saya udah matur Ibu untuk SK wisatanya, tapi kan harus ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk bisa mengeluarkan SK desa wisata di bawah naungan Disporapar, kan gitu ya. Ya sama dengan Pak Camat kan. Pak Camat juga sama. Sambung Sari bagaimana caranya harus jadi desa wisata Pak. Betul. Pak Camat udah matur lama, 2 tahun yang lalu Pak. Akhirnya kami berkolaborasi terus untuk menciptakan itu Mbak. Dan sedikit banyak sudah ada perubahan banyak. Satu terkait dengan infrastruktur, yang kedua UMKM kami juga siap. UMKM Sambung Sari menurut kami luar biasa, sangat luar biasa Pak. Sangat menjual. Di situ mungkin banyak keripik-keripik yang sudah disiapkan warga dari lama. Ada pencetak atau itu istilahnya apa nggih, produksi telur asin yang sudah luar biasa banyak, dan juga banyak teman-teman muda yang berkreasi membuat kaos dengan ikonnya jembatan merah. Itu Mbak. Akan kita munculkan semua nanti Mbak. Yang jelas memang ini sudah kita bergening dengan teman muda, Karang Taruna, Ansor, NU, totalitas teman-teman Muhammadiyah ataupun elemen yang ada, Ibu RT RW dan lain-lain. Monggo kita warga Sambung Sari bersatu bergandengan tangan untuk menciptakan desa wisata. Ceritanya seperti itu. Ini sudah kami lakukan. Ya semoga saja benar-benar terrealisasi. Seperti itu Mbak. Amin, kita sampaikan ya Bapak ya, semoga nanti dapat terkabul seluruh hajat dan inginnya masyarakat di Desa Sambung Sari. Nah terutama ini juga nantinya juga akan berdampak pada masyarakat, terutama generasi muda, supaya lebih membangun desa saja, tidak usah pergi kemanapun, tapi tetap berupaya cukup di desa dan berdaya, dan juga secara perekonomian juga meningkat ya Bapak ya. Tidak usah keluar dari pekerjaan, keluar dari desa. Karena putaran uang di situ kan akan luar biasa kuatnya nanti. Orang datang pasti bawa uang. Kan gitu Pak. Akan belanja, ingin berkreasi. Putarannya akan kuat di situ nanti Pak. Seperti itu Pak. Pak, ini kan langkah-langkah terus diupayakan dari pemerintah desa. Nah, untuk ini kan masih tahap perencanaan Bapak. Ini kemudian tantangan yang dihadapi nih Bapak dalam rangka merencanakan dan juga nantinya pada aksinya nanti seperti apa ini? Jadi yang akan kita siapkan terkait dengan desa wisata ini kan ada hubungannya dengan perhutani Mbak. Paling tidak kami harus memberikan atau membuat surat izin kepada pihak perhutani. Paling tidak kita nanti akan berkolaborasi. Ketika itu klik desa wisata muncul kan kita benar-benar harus sounding ke pihak-pihak terkait. Rencana kami kan itu Pemdes, Bumdes sama pihak perhutani pengelolanya nanti Mbak. Jadi itu, karena kan hutan yang kita pakai untuk wisata ini kan milik perhutani. Apapun kita harus sounding, harus nyuwun sewu. Izin. Komunikasi, membuat perizinan dengan pihak perhutani. Terkait dengan tantangan yang ada pasti ada. Memang kami benar-benar harus berkomunikasi dengan warga. Ketika itu nanti SK ada, paling tidak kan semua jalan di desa kan dilewati oleh mobil-mobil yang dari luar. Karena mobil pribadi, harapan kami nanti parkirnya di dalam hutan semua. Paling tidak biar warga itu nyuwun sewu nggih. Kita menjadi tuan rumah itu kan harus ramah, senyaman-nyamannya, harus murah senyum dan lain-lain. Karena kan warga pun harus berjualan dengan cara yang sangat ramah. Artinya ketika orang ke sana itu disuguhi dengan sesuatu yang tidak membosankan, bahkan nyaman. Sangat dihormati, bahkan diratukan kalimatnya ya. Akhirnya mereka akan sering ke sana. Ketika di sana nanti harga bersahabat, tuan rumah warganya ramah, jalannya baik, orang itu akan kerasan. Sambung Sari saja yang dekat dan suasananya baik.
Jarang sekali desa yang punya hutan, Mbak. Oke. Hutan yang tertata maksud saya, kan gitu ya. Jarang sekali. Dan Sambung Sari insya Allah siap dengan itu. Oke. Teman Karang Taruna kami minta tolong untuk backupnya. Teman-teman RT RW semuanya harus kompak, harus clear, tidak ada masalah. Karena ada hubungannya dengan aset yang ada. Salah satunya tujuan kami untuk memakmurkan warga Sambung Sari. Itu aja tujuan kami, Mbak. Tidak ada yang lain. Luar biasa sekali nih, Pak, dari Pak Kepala Desa Sambung Sari ini, Pak Camat, atas potensi yang ada ini di Desa Sambung Sari, dan juga masih ada 15 desa yang lainnya. Ini sumbangsih bagi perekonomian ini paling banyak dari sektor mana ini, Bapak, dari kecamatan sendiri? Kebetulan Kecamatan Nuleri kan 16 desa. Ya. Tadi yang Sambung Sari banyak didukung dalam hal sektor jasa, termasuk juga perdagangan dalam ini UMKM-nya. Di desa lain juga ada potensi, terutama yang Kecamatan Nuleri yang sangat menonjol itu di perekonomian itu dalam hal perdagangan, termasuk di situ ada jasanya. Yang sebelah selatan itu di masalah pertaniannya juga peternakannya, juga dan perikanan daratnya. Ini sangat bentuk yang kompleks nih, kompleks. Ada jasa, ada perdagangan, didukung pertanian. Ini kan hampir imbang kan gitu, imbang. Ini yang sangat menjadi suatu yang potensi modal yang ada dalam hal di Kecamatan Nuleri ini. Betul. Oke. Nah, ini untuk menjaga potensi yang ada ini, Bapak, dan juga meningkatkan perdagangan dan juga para pelaku UMKM ini seperti apa, Bapak, dari kecamatan sendiri? Tentunya pasar itu butuh mutu dan kualitas yang standar. Makanya kan untuk UMKM yang ada di Kecamatan Nuleri kan sudah terbentuk paguyuban UMKM. Di Kecamatan Nuleri salah satu pengurusnya juga ada di kecamatan. Ini kita selalu mengikuti tren. Walaupun yang kearifan lokal itu ada. Misalnya dalam segelas makanan kering berupa keripik itu tidak meninggalkan bahan baku lokal. Misalnya dari ketela atau dari umbi talas, itu bahan dasarnya dari yang ada di desa di Kecamatan Nuleri ini. Dan tentunya kita juga mengerti kebutuhan pasar, dan pasar sendiri juga memilih suatu yang kualitasnya baik. Dan kualitasnya baik kan kita perlu diimbangi dengan pengetahuan dalam hal makanan yang sesuai standar. Dalam hal ini kan yang kita selalu komunikasi dengan Dinas Perdagangan, UMKM dan Koperasi untuk standar makanan UMKM yang sesuai kebutuhan yang ada di pasar. Ini kita selalu dibimbing dalam hal ini, salah satunya yang tadinya awalnya hanya cukup dibungkus plastik biasa, tapi sekarang kan packagingnya lebih modern. Harus menarik ya, Pak, harus menarik, karena makanan sebelum disantap kan melihat menarik dulu lah. Packagingnya kalau sudah bagus, akhirnya ke rasa. Nah, ini alhamdulillah untuk UMKM yang ada di Kecamatan Nuleri sudah istilahnya mengikuti tren yang ada di pasar, dan juga tanpa lupa meninggalkan apa yang menjadi harapan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang ada di Kendal itu. Pak, ini kan tadi juga disampaikan bahwasanya kalau Kecamatan Nuleri itu berdekatan dengan kawasan industri. Nah, sejauh ini dampaknya bagi para masyarakat di Kecamatan Nuleri seperti apa, Pak? Tentunya sebuah pembangunan industri itu kan apalagi bersebelahan nih. Harapannya Kecamatan Nuleri sebagai penyangga dalam ini juga memasok dalam hal ini, karena di perusahaan kan butuh namanya kebutuhan energi, dalam hal ini makan. Kalau bisa kita sebagai pemajuk jasa, termasuk juga misalnya catering, itu bisa dari Weleri kan ditunggu. Termasuk juga tenaga kerja yang sudah berkompeten, tadi yang melalui hubungan dengan Dinas Nakertan, dengan PLK-nya bisa masuk ke sana. Dan juga tentunya karena KITB dalam kawasan industri Batang, mereka lebih memilih ke Weleri karena sudah, kalau kan di sana kan masih banyak kan ya, wilayahnya luas,
dengan keramaiannya lebih ramai di Weleri, Ya. itu mereka lebih menarik ke Weleri datanya. Lebih dekat. Dan otomatis kita kan harus siap menyediakan dalam hal ini perumahannya, pemukimannya, yang untuk bisa mereka nyaman untuk hadir di Kecamatan Weleri, nginap di Weleri. Kan tentunya ada pemasukan di Welerinya. Di Welerinya ada pemasukan yang luar biasa, termasuk usaha-usaha UMKM akan hidup. Karena mereka hadir di sini kan juga butuh makan. Iya, apalagi butuh juga hal-hal yang bersifat hiburan. Salah satunya yang paling dekat dengan kawasan KITB, desa yang terdekat adalah dalam ini Sambung Sari. Makanya Sambung Sari harus kita pacu sebagai tempat wisata yang bisa sebagai rest areanya untuk istirahat, nyaman, transit. Nah, situ makanya desa tematiknya di Sambung Sari desa tematik pariwisata. Masyarakat di samping kebutuhan dasar makan tercukupi, tempat tinggal tercukupi, juga butuh hiburan. Hiburannya ya ini berupa wisata. Ini makanya ini sangat potensi sekali yang untuk di Kecamatan Weleri sebagai perbatasan atau mukanya Kabupaten Kendal perlu didukung itu untuk menunjang dalam hal wisata, UMKM, juga potensi SDM yang ada. Ini sangat penting sekali. Kalau dukungan dari pemerintah kecamatan sendiri terhadap potensi-potensi yang ada di desa-desa seperti apa, Pak? Terutama ini Sambung Sari punya warna wisata desa yang memiliki hutan ini. Seperti apa itu, Pak? Karena kita selalu berkomunikasi, selalu menyambung hubungan baik secara kedinasan, formal, non formal, ini kita selalu jalin. Karena dengan adanya suatu kolaborasi yang nyaman, tentunya kan akan lebih enak dalam kita. Ada ide-ide yang ada di desa, karena potensi desa masing-masing. Nah, kita sebagai kecamatan selaku pembina dan pengawas dan koordinator, tentunya kita tidak lepas apa yang menjadi potensi yang ada di desa, kita tangkap, kita fasilitasi, kita berusaha memberikan motivasi untuk mengembangkan apa yang ada di desa masing-masing sesuai dengan kapasitas dan potensinya. Tentu kita sangat mendukung untuk kegiatan yang ada di desa-desa dengan selalu sebagai penyambung dengan pemerintah yang lebih atas. Gitu. Selaku garda terdepan ya Bapak ya, betul, penanganan apapun yang ada di masyarakat. Betul. Oke, Pak, tadi juga disampaikan bahwasanya dari pemerintah kecamatan juga mengupayakan untuk masyarakat di sekitar Kecamatan Weleri ini diprioritaskan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, itu seperti apa sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan dari pemerintah kecamatan sendiri? Kan warga masyarakat kan yang punya desa. Ya, kita sebagai koordinator yang ada di desa, tentunya desa kan punya data. Data warga yang mana sudah terakomodasi, terserap di lapangan pekerjaan kan sudah ada. Yang baru fresh graduate, baru lulus, ini kan juga sudah ada datanya. Nah, tinggal kita bagaimana data yang ada di desa, kan kita by data. By data, ini kebutuhan yang mau bekerja di garmen berapa, yang mau di sektor pertanian bagaimana, yang industri bagaimana. Kan tentunya ada wadah yang menampung, dalam ini pemerintah kabupaten kan melihat, ini yang potensi di Kecamatan Weleri butuh tenaga untuk garmen sekian. Nah, kita komunikasi dengan kabupaten yang akan jemput bola. Proaktif dari kita dengan dari masuk data yang ada di desa untuk kita sampaikan di tingkat kabupaten, dan kabupaten akan merespon. Kadang justru dari kabupaten sendiri yang memfasilitasi datang ke perekrutan, datang ke sini, nanti langsung diseleksi, langsung bisa siap kerja. Gitu. Luar biasa sekali dari pemerintah desa dan juga kecamatan. Nah, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Nantinya kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dari pemerintah desa dan juga kecamatan di Kecamatan Weleri setelah pariwara berikut ini.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, di Kecamatan Uleri ini juga kita akan menggali mengenai kondisi infrastruktur di Kecamatan Uleri untuk mendorong dan juga mendongkrak kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, saat ini kondisi infrastrukturnya seperti apa, Bapak? Terutama di jasa perdagangan kan dulu Uleri itu sebagai pusatnya dalam hal perdagangan, terutama pasar. Ya, dengan kejadian musibah kebakaran. Tentunya kan pasar ini baru separuh. Yang tadinya menjadi sentral perekonomian perdagangan di Uleri. Dengan kejadian itu kan baru fasilitas yang disediakan pemerintah dibangun kan baru separuhnya. Dan setelah itu pedagang menyebar. Akhirnya untuk masalah di perdagangan itu menyebar di berbagai desa. Dan ini kan kita harapnya untuk kembali seperti dulu menjadi satu titik sentral pusat perdagangan yang ada di Uleri, walaupun ada tradisional, pasar tradisional yang dikemas sudah modern, juga kita tidak melupakan yang masyarakat yang tradisional bisa terfasilitasi dengan kondisi saat ini. Kan ini kondisi yang ada di perdagangan. Kami juga harapannya dari pemerintah kabupaten penataan kota, penataan kota yang lebih rapi, indah dan nyaman, istilahnya memperhatikan lingkungan. Ini sangat-sangat dikembalikan fungsinya. Trotoar dikembalikan fungsinya, pedagang juga difasilitasi, UMKM-nya fasilitasi, ada tempat sentral food court-nya. Ini kan lebih nyaman gitu. Masyarakat datang, oh tempat untuk pejasera di Uleri di mana? Lebih nyaman. Untuk kita jalan-jalan sambil spot selfie wisata di sepanjang jalur Pantura Uleri kan lebih nyaman, apalagi ada destinasi wisata sekitar kecamatan, salah satu di Desa Sambusari kan lebih enak. Itu harapannya itu akan lebih menarik masyarakat yang melintas atau memang pengen langsung menuju ke Uleri, sudah ada di Uleri semua. Ini itu. Artinya nanti seluruhnya diharapkan ditata ya, Pak? Ditata, ya betul. Baik dari infrastrukturnya, untuk penataan kotanya, drainasenya, terus juga untuk jalur-jalur produksi pertaniannya, perdagangannya, termasuk lalu lintasnya. Karena kan salah satu stasiun yang ada di besar itu kan juga di Uleri, stasiun kereta api. Ya, betul. Juga dulu kan ada memang salah satu titik perhentian halte bus, itu kan juga BRT, juga di Uleri. Nah, termasuk juga nih ke depan juga ada harapannya untuk MRT. MRT yang untuk tenaga karyawan dan buruh kan juga sentralnya juga di Uleri. Nah, ini kan juga perlu diatur arus lalu lintasnya, jangan sampai semakin berkembangnya majunya Uleri justru semakin kredit. Nah, ini butuh penataan yang benar-benar rapi dan jeli dan teliti.
untuk bisa kedepannya Wuleri lebih baik lagi. Kalau sejauh ini tadi kan disampaikan bahwasanya ini banyak sekali keberagaman di sini, kemudian pusat perdagangan juga di Wuleri ini. Nah, sejauh ini yang dilakukan dari pemerintah kecamatan sendiri dalam rangka mengatur misalkan parkir, kemudian terkait kemacetan, itu seperti apa Bapak? Mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah? Yang jelas kan Kecamatan Wuleri itu kan selalu tidak melupakan pengampu yang lebih di atas. Karena kan Kecamatan Wuleri yang selaku penegak perda kan ada di tingkat atas. Misalnya masalah untuk perparkiran itu kan ada Dinas Perhubungan. Ya, mereka yang punya kewenangan, kita yang punya wilayah, saling sinergi. Oh, pengaturan yang baik yang bagaimana, termasuk di situ kan ada petugasnya. Ya kalau bisa ya direkrut dari warga sekitar yang untuk dapat pemasukan penghasilan. Jadi ada warga bisa terfasilitasi pengaturan perda, penegakan perda dari Dinas Perhubungan, dan juga mengarah untuk ketertiban dalam hal kenyamanan warga berlalu lintas. Jadi parkir tertib, tidak semrawut, akan membuat kelancaran di dalam lalu lintas. Itu kan selalu berkolaborasi dengan dinas yang lebih atasnya. Salah satu perparkiran, termasuk pengelolaan sampah. Ya memang pengelolaan sampah kalau kota ada pasar itu mesti produksi sampah jelas luar biasa. Nah kita mencoba dari tadi di tingkat desa untuk pilah sampah dari mulai rumah tangga. Dari tingkat RT kita mencoba pilah sampah. Karena kan sekarang ada energi terbarukan dari plastik menjadi dengan sistem pirolesis menjadi petasol, bahan bakar yang setingkat atau sama dengan dexlite. Nah ini kan juga diarahkan. Tapi kita perlu edukasi dari awal, kan tidak semudah membalikkan tangan. Kita edukasi terus lewat PKK-nya desa, dengan ibu-ibu dengan Karang Taruna itu kan selalu kita dorong terus memberikan motivasi pilah sampah dari sekarang, karena dengan pilah sampah dari lingkungan terkecil akan mengurangi jangan sampai penumpukan yang di tingkat kabupaten ada TPA-nya menjadi penuh. Nah, ini otomatis berdampak terhadap kebersihan lingkungan, termasuk juga dari pengumpulan plastik kan diciptakan bank sampah. Nah, itu akan mendapatkan nilai ekonomi juga yang tidak berguna mendapatkan suatu hasil. Ya harapannya sih karena di desa kita melihat di media sosial ada pengolahan sampah untuk menjadi BPM, harapannya ada pemerintah kabupaten peduli terhadap Wuleri karena yang luar biasa penghasil sampahnya untuk ada alat itu pirolesisnya untuk menghasilkan BBM. Ini kan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga untuk mengurangi sampah kan itu. Terutama sumbernya sudah ada ya Pak, pemasukannya dari bahan bakunya sudah ada, sampahnya kan ini kan. Tinggal ya kita tidak bisa lepas dari pemerintah kabupaten nih karena kita dengan desa PAD-nya kita lagi bercoba bangkit memacu, sementara anggaran tinggal 30%, kita tidak bisa kemana-mana. Makanya harus kreatif, tapi juga ada support dari pemerintah tingkat atas. Untuk mengatur tadi kemacetan dan juga parkir dan juga penanganan sampah ya Bapak ya. Terkait ini Bapak, salah satunya yang menjadi potensi yang ada di Kecamatan Wuleri adalah seni dan juga budaya. Nah ini langkah-langkah dari pemerintah kecamatan dalam rangka ini untuk terus membudidayakan dan juga melestarikan budaya yang ada ini seperti apa Bapak? Ya kebetulan Kecamatan Wuleri kalau kita lihat yang kemarin antusias dalam kita penyelenggaraan Grebek Suro itu bisa kita menggerakkan 98 pegiat seni yang ada di Wuleri, termasuk juga dari tetangga sebelah kecamatan lain. Karena kan Wuleri sendiri ada 16 desa itu punya potensi seni budaya barongan. Itu yang besar itu 26 bagiannya. Belum kalau kita lihat tiap desa itu bisa punya 3 atau 4 pegiat seni kan atau salah satu komunitas. Nah ini kan didukung masyarakat suka akan seni
seni budaya, sehingga potensi untuk mengembangkan seni budaya itu sangat luar biasa. Apalagi tadi malam dengan Ibu Bupati meresmikan, meluncing barongan Singo Wiro Atmojo ini yang ada di Desa Sambung Sari ini ternyata launchingnya tuh luar biasa, masyarakat merespon dengan tertib, mereka sangat menyukai untuk budaya tersebut. Di luar budaya-budaya yang ada, malah justru masyarakat di Kecamatan ini lebih suka budaya seni barongan, kuda lumping, dawangan, warok, dan apa itu yang reog kan ini reog dengan ciri khasnya Kabupaten Kendal loh. Kalau kuda lumpingnya Temanggung dengan Kendal beda. Kalau yang kuda lumpingnya di Kecamatan Muleri dalam ini Kabupaten Kendal, istilahnya kuda lumping serandul, lebih halus, tapi tidak masih menunjukkan kewibawaannya. Itu yang di Kabupaten Kendal. Jadi dari pemerintah kecamatan selalu mensupport apa yang menjadi potensi desa untuk bisa tampil. Itu. Artinya di Kecamatan Muleri ada kolaborasi yang luar biasa ya Pak ya. Ada budaya yang terus dilestarikan dan juga, nah ini dampaknya terhadap perekonomian terutama di UMKM ya Pak ya? Ya otomatis nggih. Karena setiap pertunjukan kan pasti menghadirkan penonton. Dan itu pegiat-pegiatnya kan orang-orang muda semua. Dari anak-anak muda yang justru bukan orang tua tapi anak-anak muda yang semangat. Mendatangkan penonton melihat kan juga lelah, juga lapar. Nah di situ banyak UMKM yang ada di sana. Kalau kita lihat tuh antusias dari UMKM juga luar biasa nih, luar biasa. Setiap ada pertunjukan pasti UMKM luar biasa. Itu selalu ada. Nah ini kan saling simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Ini yang kita sangat mendukung terhadap seni yang berkembang di Kecamatan Muleri, terutama dari desa-desa selalu. Remaja, generasi muda itu selalu bergerak, berpikir yang positif untuk kegiatan yang positif. Dan juga otomatis menjadi tempat tujuan wisata. Oh ini Muleri banyak potensi ini. Dan dibuktikan dengan acara Grebek Suro yang sukses. Dan mungkin insya Allah ke depan juga ada tampilan-tampilan kegiatan festival. Selain Grebek Suro ada yang lain. Festival Kalikuto, Barso Fest. Ini kan antusias. Kita mencoba dari pemerintah memancing untuk ada kegiatan seni dan budaya, ternyata kan masyarakat merespon, oh bisa ada kegiatan dengan berbagai variasinya tapi dalam bentuk kegiatan seni budaya. Ini luar biasa, itu yang ada di Kecamatan Muleri. Oke, luar biasa. Kalau bahasanya sekarang indeks ekonomi itu mainnya di dekat aja, di rumah, di kecamatan, karena akan sangat banyak kegiatan juga festival yang akan digelar ya Bapak ya. Betul. Oke, tentunya juga ikut serta memajukan perekonomian lokal di wilayahnya. Selanjutnya ini Pak Bani. Nah ini tadi disampaikan ada potensi yang luar biasa dan juga dukungan dari pemerintah kecamatan. Jauh ini nantinya akan meng-create seperti apa ini di Desa Sambung Sari ini? Iya Pak. Jadi dengan dukungan dari pihak kecamatan, kabupaten Pak, ini akan menjadikan support bagi kami. Kebetulan kami berdomisili di Sambung Sari, punya potensi alam yang luar biasa. Kami punya tekad bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk warga kita semuanya. Jadi paling tidak dengan klausul yang tadi Pak Camat aturkan ini kan memberikan semangat tersendiri. Akhirnya ketika dari pimpinan kami semangat, leader yang ada di desa kan tetap semangat. Akhirnya benar-benar akan menelurkan sesuatu kesemangatan untuk warganya. Warganya pun akhirnya menanggapi dengan semangat. Kan gitu ya. Kan terjadi sinergitas. Tadi yang seperti Pak Camat Motor juga kan, di sini kan ada simbiosis mutualisme terkait dengan masalah itu. Kami pun juga sama Mbak. Ketika benar-benar kami punya hajat, pengen putaran uang ada di Sambung Sari nantinya, otomatis kan pedagang-pedagangnya lain pun kan punya maksud yang sama kan. Ketika kita mengadakan event apapun itu, keberuntungan kan pasti akan ada dengan putaran uang yang tadi kami maksudkan. Jadi apapun kami mengedukasi dan memotivasi warga. Apapun karena ini ada rezeki datang kalimat kami. Kita tanggapi dengan sesuatu yang maksimal. Dengan
keramah tamahan kita, sikap kita sebagai warga Sambung Sari ketika tamu hadir, kan gitu ya Mbak. Kalau kita bicara terkait dengan masalah potensi yang ada dan pemberdayaan maksimalisasi apa yang menjadi SDM warga kita. Jadi memang kami benar-benar memberikan edukasi yang baik. Kita bersinergi dengan semua warga dari semua elemen, baik itu elemen daripada teman-teman muda ataupun orang tua sebagai penasihat kami. Intinya kita harus berjabat tangan, bersinergi, ya Pak, paling tidak mempererat tangan kita bersatu warga Sambung Sari dengan pimpin leadership-nya untuk menciptakan salah satunya ekonomi yang handal nantinya ke depannya seperti itu. Jadi harapan kami seperti itu nanti. Kalau dari UMKM sendiri, kalau yang menjadi unggulan di Desa Sambung Sari apa saja ini Pak? Sementara ini yang kami tadi bilang itu kan banyak Keripik. potensi keripik-keripik. Makanan kering. Iya, makanan kering yang ada di Dukuh Tegal Sari. Dan itu rasanya sangat enak. Bahan bakunya kan dari desa sendiri, iya, dari situ asli. Seperti Lebaran pun kami selalu belanja di UMKM warga kami. Hidangannya itu nyun sewu, banyak keripiknya. Memang luar biasa. Tradisional tapi Luar biasa. ketinggalan zaman. Tidak kalah ya Pak dengan makanan kering. Harapan kami kan kita branding nanti. Ketika benar-benar launching desa wisata ini kan nanti lapak-lapak UMKM-nya kan akan kita bareng-bareng hidupkan, terkondisikan nanti, di mana di situ menjual daripada atribut desa, salah satunya UMKM itu, karena kan ada jalurnya nanti, pusat UMKM di sini, spesialisasinya di sini, akan kita lewati sesuai progres yang akan kita laksanakan nanti, Mbak. Ini masih terus berproses ya Pak ya? Harus, Mbak. Dan kami memberikan semangat kepada warga. Wah, ayo sarang-sarang bersama-sama. Insya Allah sebentar lagi rezeki akan datang. Putaran ekonominya akan kuat nanti. Caranya seperti itu, Mbak. Nantinya akan di launching kapan ini, Bapak? Kami menunggu SK daripada desa wisata. Desa wisata Pokda. Ketika itu ada kan otomatis kan benar-benar akan kita launching, Mbak. Kita akan buka dengan sesuatu yang luar biasa nanti, dengan seni budaya yang ada, menghadirkan Ibu Bupati untuk membuka perdana kan gitu ya. Dan segala sesuatunya akan kita siapkan semua potensi desa yang ada. Karena kita pun akan harus berbenah. Mana yang harus dibenahi, misalnya hutan mahoni ini kan nanti banyak teman-teman istilahnya ya pelaku seni sudah siap. Untuk wisata edukasinya juga siap, ada flying fox sudah siap semua nanti. Tinggal menunggu ituannya aja momennya pas, Mbak. Akan kita benahi bersama-sama karena ketika nanti sudah di launching paling tidak kan persiapan dari kami kan harus ada satu SDM, yang kedua potensi alamnya harus sudah kita rubah. Sementara kami sudah merubah infrastrukturnya dengan pengecoran sepanjang jalan hampir 2 kilo yang ada di tengah hutan sudah kami cor semua, sudah tuntas, sudah purna. Ketika ini klik, berarti kan mobil-mobil dari pendatang atau pengunjung semuanya akan lancar, tidak akan ada hambatan, tinggal cari parkirnya. Makanya dalam waktu dekat insya Allah kami akan nyondeng ke Perhutani, membuat surat atau bersurat terkait dengan kerjasama ini. Karena apapun yang kita lakukan, yang akan kita pakai ini benar-benar milik Perhutani. Jadi kita harus ada istilahnya kulak nuwunnya kan gitu ya, harus ada permohonan untuk kerjasamanya. Dan yang perlu diingat, kami tidak merusak alam, tapi akan mempertahankan ekosistem dengan sumber daya yang ada, kan gitu, Mbak. Sama-sama menjaga kelestarian hutan. Dan ini terakhir nih Pak Bani, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk nantinya dapat sama-sama sengguyung bersama membangun Desa Sambung Sari dengan warna wisatanya, dan juga mengajak masyarakat nantinya untuk berkunjung, dan juga komitmen dari desa sendiri terhadap mengelola potensi yang ada di Desa Sambung Sari. Silakan. Kami selaku Kepala Desa Sambung Sari mengajak kepada semua elemen masyarakat, khususnya warga kami Sambung Sari, kita harus bersatu, berpegangan erat. Visi misi Sambung Sari harus benar-benar kita jalankan. Paling tidak insya Allah dengan kebersamaan kita membangun desa bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah ekonomi yang kondusif. Harapan kami seperti itu. Intinya kami mengajak semuanya guyup, rukun, saling berangkul, dan saling menguatkan. Karena potensi ini sudah kita punyai, tinggal launching saja. Jangan sampai tercerai-berai, paling tidak kita harus bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.
Insya Allah segala sesuatunya akan baik-baik saja. Oke. Dan akan kita raih segala sesuatunya, insya Allah. Bismillah. Oke, kita aminkan bersama Nggih, ini amin. cita-cita dari Bapak Kades Sambung Sari ini. Dan selanjutnya ini Pak Dwi, terakhir bisa disampaikan terkait harapan dan juga pesan serta komitmen dari pemerintah kecamatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik di sektor infrastruktur, kemudian perekonomian dan juga pelestarian budaya terutama di Kecamatan Oleri. Silakan. Kami selaku Camat Oleri tentunya potensi yang ada di Kecamatan Oleri tidak akan sia-sia kalau benar-benar kita mengelola dan memanfaatkannya. Dan untuk bisa potensi yang ada berguna, bermanfaat untuk masyarakat banyak, bagaimana kita sebagai aparat kecamatan, desa selalu bersinergi, selalu berkolaborasi, dan selalu beradaptif dan juga berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan adanya keguyuban dan kekompakan, tentunya akan kita bisa jalan bareng-bareng, saling sejalan dalam hal memajukan yang ada di Kecamatan Oleri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena apa? Prinsip kita dengan tagline kita yang memberikan semangat adalah Oleri ada, Oleri bisa. Oleri itu ada semuanya. Ada dari berbagai suku, agama, pekerjaan, profesi, itu ada semua. Dan itu bisa kita menjadikan suatu yang luar biasa, menjadi suatu potensi Kecamatan Oleri dengan desa-desanya saling mendukung, dan kita sebagai koordinator memfasilitasi, didukung dari pemerintah kabupaten, dalam ini Ibu Bupati yang selalu mendukung kegiatan. Ibu Bupati ada kegiatan selalu hadir. Nah, ini yang memberikan semangat kita untuk bisa Oleri menjadi suatu yang ada dukungan dari pemerintah atas dan kita guyup. Ini menjadi suatu yang luar biasa. Ini harapannya tetap Oleri ingin suatu yang Oleri ada, Oleri bisa. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih Pak Camat dan juga Pak Kades. Dan akhirnya pemirsa, saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.